Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah taala telah curahkan kepada masing-masing kita. Semoga nikmat yang banyak tadi tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, kemudian kita menjauhi kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzallahu wa iyyakum. Di antara keindahan syariat yang ada di dalam agama Islam, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita memberikan hak kepada setiap yang memiliki haknya, baik itu yang memiliki hak dari makhluk hidup yaitu manusia, ataupun yang tidak memiliki ataupun dari golongan selain manusia, seperti misalnya hewan, kemudian jalanan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan hak-haknya. Misalnya tentang hak jalan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat atau bit turuqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, wahai para sahabat, hendaknya kalian tidak duduk-duduk di mana? Di jalanan. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini memang tempat-tempat duduk kami dan kita memang membutuhkan tempat duduk-duduk ini untuk apa? Untuk kita bercerita." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in abaitum," kalau seandainya kalian enggan, tidak mau, kecuali memang kalian harus untuk apa? Duduk-duduk di mana? Di jalan. Lalu Nabi SAW katakan, fa'atu at-tariqa haqqaha. Hendaknya kalian memberikan kepada jalan itu haknya. Perhatikan Pak. Nabi SAW katakan apa? Fa'atu at-tariqa haqqaha. Hendaknya kalian apa? Memberikan jalan ini apa? Haknya. Lalu Nabi SAW bersabda, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma haqqut tariq?" Kalau demikian, apa haknya jalan? Nabi SAW katakan, yang pertama yaitu apa? Ghaddul basar. Hendaknya tatkala seseorang dia berada di pinggir-pinggir jalan atau tatkala seseorang di jalan, maka hendaknya dia apa? Menundukkan pandangan. Lalu yang kedua yaitu apa? Kafful adza, yaitu menahan diri dari apa? Mengganggu orang lain. Yang ketiga yaitu apa? Raddus salam, yaitu apa? Menjawab apa? Salam.
Yang keempat yaitu apa? Wa amrun bil ma'ruf. Di jalan itu hendaknya apa? Kita memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dan yang kelima kata Nabi SAW yaitu apa? Wa nahyun 'anil munkar. Hendaknya seseorang yaitu apa? Mencegah seseorang yang lain, mencegah yang lainnya atau mencegah dirinya dari apa? Perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan ini ya, yakni hak jalan sebagian orang abai. Sehingga apa yang terjadi? Ya apa yang terjadi sebagaimana yang kita banyak lihat. Dari tidak mau menundukkan pandangan, naudzubillah, betapa banyak, mohon maaf, kejahatan seksual terjadi di mana? Di jalanan. Iya apa tidak? Dahulu mungkin 10 tahun ya, saya tidak tahu ya. Maksud kami karena mungkin dahulu media sosial belum tersebar begitu cepat sebagaimana sekarang, mungkin 15-20 tahun kita tidak pernah mendengar ada yang namanya apa? Begal dalam masalah apa? Seksual. Pak, maksud saya Pak ya, saya tidak perlu memperjelas Pak ya, karena tidak enak di depan kamera Pak. Begal dalam masalah seksual dahulu jarang kita mendengar. Sekarang naudzubillah, begal dalam masalah seksual begitu apa? Begitu banyak. Di antara sebabnya mungkin karena apa? Pada saat dia di jalan dia enggan apa? Menundukkan apa? Pandangan. Lalu yang kedua misalnya, tatkala Nabi SAW bersabda di antara hak jalan yaitu apa? Kaful adza, yaitu apa? Seseorang menahan diri dari apa? Mengganggu orang lain. Betapa banyak sekarang apa? Gangguan-gangguan di mana? Di jalan. Ya, dengan segala macamnya. Sampai kami tadi ya, saya berhusnudzon Pak ya. Saya melewati sebuah gang yang dimana gang ini tadi ya bagus tujuannya, yaitu apa? Memperbagus apa? Memperbagus yaitu jalan. Semua polisi tidur dicat Pak. Polisi tidur ada dicat. Dan seharusnya kan orang kalau ngecat itu kan biasanya satu sisi dicat, maksud saya setengah dicat, setengah apa? Dibiarkan apa? Terbuka. Ini enggak Pak. Kita orang tadi masuk, tutup Pak ya. Saya jemek Mas. Saya itu. Tapi saya berusaha nganter sedikit Pak di dalam Pak ya. Saya masuk akhirnya, oh bisa lewat. Positor kedua bisa lewat lagi. Positor ketiga nggak bisa, saya harus jalan turun. Karena apa? Nggak ada pinggir-pinggir itu, nggak ada. Bayangkan, kaful ada. Dan gangguan-gangguan yang lain ini berada di mana? Di jalanan. Misalnya yang lagi ramai dengan son-sonnya itu, dengan pernikahan yang ada dan yang lain-lain. Apalagi nanti biasanya 16 Agustus dan 17 Agustus itu apa? Hari itu apa? Hari tutup jalan nasional misalnya. Ya. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi SAW yaitu apa? Raddus salam, menjawab salam. Dan ini hak di antara hak jalan. Lalu yang keempat dan kelima yaitu apa? Amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Bayangkan Nabi SAW saja memerintahkan kepada kita untuk memberikan apa? Haknya yaitu apa? Yang ada di mana? Di jalan. Ini bukan manusia. Nabi SAW memerintahkan demikian. Misalnya hak yang bukan manusia, misalnya itu apa? Hak dari apa? Daripada hewan. Ya, hak daripada apa? Hewan. Nabi SAW memerintahkan kepada kita, mohon maaf karena kami menggeluti dalam sebuah dunia persembelihan misalnya. Seseorang kalau menyembelih hendaknya dia apa? Menajamkan apa? Pisaunya, karena itu hak dari hewan. Agar apa? Dia dipercepat apa? Kematiannya. Berbeda dengan sebagian orang yang dimana tatkala mereka menyembelih, naudzubillah, mereka apa yang mereka lakukan? Mungkin tidak menajamkan pisaunya, mereka tidak berbuat ihsan kepada siapa? Kepada hewan kurbannya dan yang lain-lain. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak salah tatkala Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dia tatkala itu berkunjung ke rumahnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yang dimana tatkala Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu berkunjung ke rumahnya Abu Darda, yang pertama kali dia lihat adalah seorang istri dari Abu Darda yang bernama Ummu Darda. Kata perawi disebutkan Salman tatkala melihat Ummu Darda itu seperti mutabadzilatan. Kondisinya yaitu apa? Mutabadzilatan, yaitu apa? Kusut, compang-camping. Laksana seorang istri yang tidak diurus oleh siapa? Oleh suaminya. Kan kelihatan Pak ya. Jenengan-jenengan itu kelihatan kalau diurus sama apa? Istri, laki-laki. Begitu pula istri itu juga apa? Kelihatan kalau enggak diurus sama siapa? Suami pada umumnya. Karena ganteng-ganteng, pakaiannya disetrika semua, enggak ada yang kusut. Insya Allah ini apa? Istrinya apa? Ngurus suaminya. Udah nikmat Pak. Nah, kemudian tatkala Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda dalam kondisi demikian, maka ada pertanyaan yang dilontarkan kepada Ummu Darda. Wahai Ummu Darda, masya'nuki, kenapa kondisimu ini? Apa yang terjadi sama engkau?
Kok kondisimu yaitu apa? Seperti apa? Mutabattilan, kumuh, compang-camping ya, yakni kusut pakaiannya dan yang lain-lain. Lalu kemudian kata Ummu Darda radhiyallahu taala anha, dia berkata, akhuki atau akhuka, yakni Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Dulurmu itu, sahabatmu Abu Darda, saudaramu itu sudah enggak ada lagi butuh terhadap apa? Urusan dunia. Sampai seperti itu, Pak. Memang Abu Darda ini terkenal sebagai seorang yang apa? Ini ahli ibadah, terkenal juga sebagai seorang yang apa? Zuhud di dalam urusan apa? Dunia. Kemudian tiba di waktu malam, atau belum sampai di waktu malam, tatkala yang namanya tamu, maka sahibul bait harus apa? Menjamu apa? Tamunya. Tatkala disuguhkan makanan kepada siapa? Kepada yakni siapa namanya? Abu Darda atau kepada Salman Al-Farisi, Abu Darda tidak memakan. Lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu memerintahkan kepada siapa? Kepada Abu Darda untuk apa? Untuk dia makan. Faqala kul, makan. Apa jawaban Abu Darda? Mengatakan, fa inni shaimun, aku sedang apa? Berpuasa. Lalu kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu melanjutkan, ma ana biakilin hatta ta'kula, aku tidak mau makan sampai kamu mau apa? Makan. Bayangkan, ada tamu ya, dia sedang apa? Berpuasa. Betapa hebat ibadahnya siapa? Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hingga akhirnya pun mereka berdua makan, dan tibalah di waktu apa? Malam. Di awal malam saat saat Abu Darda akan bangun. Lalu saat Abu Darda akan bangun, Salman mengatakan kepada Abu Darda, tidur. Dia perintahkan untuk tidur. Lalu kemudian pada saat yang kedua ya, dia bangun lagi Abu Darda, kata Salman, tidur. Lalu pada saat yang ketiga dia bangun lagi, yaitu siapa? Abu Darda. Masya Allah, begitu semangatnya Abu Darda dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengatakan, Salman, kumil an, sekarang waktunya untuk apa? Untuk berdiri, untuk salat malam. Fasallaya, mereka akhirnya berdua salat. Lalu Salman Al-Farisi mengucapkan sebuah perkataan yang sebetulnya kita sudah menghafalnya. Yang ini memerintahkan kepada kita agar kita ini meletakkan setiap yang memiliki hak itu haknya sesuai dengan keadilannya, bukan bersamaan, sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan hak yang seharusnya dia dapatkan. Kata Salman Al-Farisi, dia mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Ini perkataan yang sangat jelas dari Salman Al-Farisi dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Apa kata Salman? Mengatakan, Abu Darda, sesungguhnya Allah itu punya hak atas apa? Dirimu. Sesungguhnya dirimu juga memiliki hak atas apa? Dirimu sendiri. Dan sesungguhnya keluargamu itu juga punya apa? Hak atas siapa? Atas dirimu. Allahu Akbar. Lengkap semuanya. Salman mengatakan, Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu juga punya apa? Punya hak. Di akhir perkataan dia radhiyallahu taala anhu, ini Salman berkata, maka fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, hendaknya kamu wahai Abu Darda memberikan kepada setiap yang memiliki hak itu apa? Haknya. Dan di dalam agama Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita menunaikan hak-hak orang lain, kita menunaikan itu bukan menggunakan prinsip persamaan. Di dalam agama Islam, tatkala kita memberikan hak-haknya orang lain, kita diperintahkan untuk apa? Berbuat adil dalam apa? Memberikan apa? Hak-haknya orang lain. Misal, kita punya 2 anak atau 3 anak lah, lebih, bahkan lebih sebagian dari kita. Ada anak yang SMA, ada anak yang SMP, ada anak yang apa? SD. Tentu kebutuhan mereka masing-masing berbeda. Contoh uang saku, saya belum pernah punya Pak ya, anak sampai SMA. Antum yang sudah pernah punya anak SMA. Anak SMA sekarang pasaran uang sakunya berapa? 60.000, 10.000 begini Pak. Ini tuh biasanya 6 Pak. Kalau begini bisa 10.000. Ini 10.000. Itu sekolahnya sejauh apa? 10.000. Kayak dari sini kemana? SMA 19 ini. Sini sana 19, 10.000. Wah banyak ya. Kalau anak SMP sekarang pasarannya berapa? Antum yang punya anak SMP, pasaran uang saku SMP berapa? 15.000. Subhanallah, anak SMP 15.000 Pak.
Betul memang Pak. Sekarang jajan-jajan itu Masya Allah mahal-mahal Pak ya. Anak SD sekarang pasaran uang saku berapa? Di dalam agama Islam, tatkala menunaikan hak itu sesuai dengan apa? Sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Oh, anak SMA rumahnya dekat, ya istirahat bisa pulang misalnya, dan dia boleh pulang, sudah uang sakunya 5.000 saja, karena bisa pulang. Tapi pada saat dia butuh harus keluar, maka apa? Maksudnya harus menggunakan, dia ada acara keluar, maka apa? Dia mungkin diberi uang lebih. Oh, anak yang SMP sekolahnya jauh, sekolahnya misalnya apa? Sekolahnya pulang jam 3 sore, ya. Di sana ndak boleh bawa makanan dari rumah, harus apa? Menghidupkan kantin di sana misalnya, ya. Maka kemudian apa? Harus apa? Uang sakunya agak lebih banyak, ya. Oh, yang anak SD juga dekat kayak kakaknya yang pertama, maka berbeda, Pak. Di dalam agama Islam itu, kita tatkala menerapkan hak itu dengan apa? Dengan prinsip keadilan, bukan prinsip apa? Persamaan. Kenapa? Karena seringnya tatkala kita menggunakan prinsip persamaan itu, yang terjadi akhirnya ialah apa? Kedzoliman. Berbeda dengan keadilan. Keadilan itu ialah apa? Lawan dari kata zalim. Ya, tatkala seseorang berbuat adil, maka apa? Dia sudah meletakkan sesuatu pada apa? Tempatnya, sesuai dengan zat atau sesuai dengan sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Yang anak SMA misalnya sekolahnya jauh, maka apa? Uang sakunya pasti apa? Lebih besar. Apalagi anak SMA ada tugas misalnya, mohon maaf, geser ke kota sebelah, maka tentu uang sakunya apa? Lebih besar. Masya Allah, di dalam agama Islam itu memerintahkan kita agar kita apa? Menunaikan hak. Dan pada saat menunaikan hak itu, hendaknya apa? Kita menunaikan dengan apa? Secara adil, bukan menggunakan prinsip persamaan. Maka sekarang kita akan mempelajari satu persatu hak-hak siapa saja yang harus dipenuhi. Tentu yang pertama, hak yang paling agung yang hendaknya apa? Kita tunaikan ialah siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak yang paling agung yang hendaknya sebagai seorang hamba menunaikannya. Yaitu dengan apa? Dengan berserah diri, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan tunduk. Bagaimana tunduk? Menjalankan ketaatan. Kemudian tidak hanya sampai di situ, yaitu apa? Hendaknya kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dan juga apa? Para pelaku kesyirikan. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Perhatikan. Terlebih ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada kita yaitu apa? Banyak nikmat. Maka hendaknya tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita banyak nikmat, hendaknya apa? Kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Menjadikan satu-satunya zat yaitu apa? Yang berhak apa? Kita syukuri atas nikmat-nikmat tadi. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling banyak dilalaikan oleh siapa? Oleh manusia. Dan banyak naudzubillah manusia itu justru apa? Berbuat kesyirikan. Maka dari itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Ayat ini antum insyaallah sudah menghafalnya. Yang dimana ayat ini menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat 21 agar kita beribadah kepada Allah taala. Lalu di ayat yang 22, Allah di awal ayat 22 menceritakan bagaimana Allah menceritakan yaitu apa? Banyaknya nikmat yang sudah diberikan. Lalu di penutup ayat ke-22 Allah mengatakan, janganlah kalian apa? Menjadikan bagi Allah yaitu apa? Tandingan-tandingan. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah mengatakan di ayat 21, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Siapa? Alladzi khalaqakum, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum apa? Kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di ayat 22 Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada manusia. Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, yang dimana Allah Ta'ala telah menjadikan bumi ini sebagai apa? Hamparan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari langit yaitu apa? Air. Lalu Allah mengatakan, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum,
Dengan air tadi Allah menumbuhkan buah-buahan, tanaman-tanaman, sayur-sayuran untuk siapa? Untuk kalian. Nikmat apa tidak? Nikmat, Pak. Jadi seluruh nikmat yang kita nikmati pada hari ini, yang kita bisa merasakannya, yang kita mungkin belum merasakannya, tapi kita tahu itu adalah nikmat, maka sebetulnya kita tertuntut agar apa? Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kata Allah mengatakan, maka janganlah sekali-kali engkau menjadikan bagi Allah, yaitu apa? Tandingan-tandingan, dan kalian apa? Telah mengetahuinya. Maka nikmat-nikmat, Pak, yang ada pada diri kita itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar kita apa? Menjadi orang yang mau beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita rumah, ya kan? Allah kasih kita yaitu apa? Motor. Mungkin Allah belum kasih kita mobil, tapi kasih kita apa? Motor. Alhamdulillah, daripada dapat sepeda, motor masih jauh lebih baik. Tatkala kita punya sepeda misalnya, tidak punya motor, itu masih lebih baik daripada apa? Berjalan kaki. Oh, banyak nikmat, Pak. Ya, makanya sebagian tulisan, Masya Allah, kapan nikmat itu terasa kecil di dalam diri kita? Kapan, Pak? Bukan. Kapan nikmat itu terasa kecil di dalam diri kita? Kapan? Bagus. Tidak bersyukur, bagus. Yaitu apa? Tatkala kita mulai membandingkan nikmat ini dengan nikmatnya siapa? Orang lain. Sudah habis, Pak, nikmat yang kita punya. Tatkala misalnya antum mengatakan, no ya, fulan motor Vario, sebut merek enggak apa-apa. Repot tadi. Motor 160, ya. Kita orang badan besar, motor berapa? 115. Ada repot sudah, Pak. Hilang sudah nikmat. Padahal punya motor, Pak. Ya. Enak fulan, ya. Sekolahnya anaknya ada AC-nya, ya. Sekolah anakku, jangankan AC, kipas angin ndak ono, ya, misalnya begitu, ya kan. Dulu kan sekolah-sekolah masa dahulu kan kipas angin nggak ada, ya, kita biasa-biasa aja, Pak, ya. Sekarang rasanya itu kalau wali murid sebagian nih nonton kelas ndak ono AC nih, wah iki opo ndak pengap anakku iki, ya. Gitu, Pak, ya. Maka dari itu, Pak, saya pernah menukil sebuah perkataan yang sangat bagus dari Tolak bin Habib rahimahullah ta'ala. Beliau, Masya Allah, ya, mengatakan perkataan ini dengan perkataan yang sangat indah, ya, yang hendaknya antum ingat-ingat perkataan ini. Sebelum yang pertama, yaitu apa? Agar antum menyadari betapa antum ini banyak berbuat taksir, yaitu apa? Kurang dalam menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini hendaknya antum tanamkan dalam diri antum agar apa? Agar antum tuh melihat diri antum yang kedua, agar apa? Sebelum menuntut kekurangan-kekurangan yang ada pada diri antum, lihat poin yang pertama, antum sudah menunaikan apa? Kata beliau rahimahullah ta'ala, berkata, inna haqqallahi, lihat, Pak, kata beliau, sesungguhnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala alal ibad, sesungguhnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala atas para hambanya, itu para hambanya athqal, masih lebih berat, masih lebih banyak min an yakuma bihi al ibad, masih banyak yang belum ditunaikan, masih terlalu berat yang belum ditunaikan daripada apa yang pernah kita tunaikan. Coba kita mulai berhitung, tapi ini bukan kita yakni apa namanya secara logika pasti seperti tidak. Coba kita misalnya sholat mulai umur berapa tahun? 7 tahun kan kita diperintahkan apa? Sholat. Tapi 7 tahun pun kita masih apa? Main layangan, ya kan? Main neker, maghrib tidak pulang, ya kan? Begitu seperti itu, Pak. Anggaplah kita umur 10 tahun kita sudah mulai sholat. 10 tahun umur kita sekarang berapa? 50 tahun berarti berapa? 40 tahun kita sudah apa? Sholat tuh kan? 10, 20, 30, 40, 50. Setiap hari kita sholat berapa kali? 5, betul kan? 1 tahun ada berapa hari? 360 hari. 360 kali 5 berarti berapa? 1800 kali sholat, betul apa tidak? Jangan cepet, jangan lama-lama matematikanya. 1800 kali 40 berarti berapa? 72.000 waktu apa? Sholat. Faham, Pak, ya? Ini baru satu ibadah, yaitu apa? Sholat. Kata Tolak bin Habib rahimahullah,
Sesungguhnya haknya Allah Subhanahu wa taala itu masih jauh lebih besar yang belum ditunaikan oleh para hamba daripada apa yang sudah ditunaikan para hamba. Kita ini sudah sholat 72.000 kali misalnya, tapi haknya Allah itu masih lebih besar, masih lebih banyak yang belum kita tunaikan. Kenapa Pak? Kita sholat masih malas-malasan, iya apa tidak? Iya. Sholat Al-Jariyah di sini, mohon maaf, azan dan iqamah berapa jeda waktunya Pak? Kalau subuh 20 menit. Itu pun kita masih sering masbuk, iya apa tidak? Loh Pak, ini haknya Allah Subhanahu wa taala Pak. Coba kalau misalnya takmir menjadikan 5 menit azan iqamah, ya apa antum? Protes antum. Dijadikan 20 menit antum apa? Masbuk semua. Betul apa tidak? Hanya Allah masih besar Pak. Coba kalau antum ketemu presiden, berani antum terlambat? Antum Pak Fulan hari ini diundang presiden untuk apa? Menerima rumah gratis misalnya. Antum mau terlambat antum? Gak mau terlambat. Hatta misalnya pesawat jam 4 pagi, antum bangun jam 12 malam sudah, jam 1 terbang Juanda, ya. Dan ketemuan jam 9 pagi, antum kalau bisa nyewa patwal, kalau bisa antum, Masya Allah. Kita urusan dunia begitu hebatnya kita. Haknya Allah tuh luas Pak, besar. Kita apa? Masih malas-malesan. Kemudian di dalam sholat misalnya kita apa? Sering mengakhirkan, iya apa tidak? Iya. Dari banyak waktu sholat, berapa yang kita di tepat waktu? Seringnya apa kita akhirkan? Terutama, mohon maaf, terutama, saya tidak mencela antum ya masing-masing, tapi ini secara umum saja saya berbicara. Misalnya para pekerja yang pulangnya jam 5 apa jam 5 sore, omae nang kedung cowek, kerjoin nang apa? Jemur sari. Mulai jam 5 sore, Pak. Azan sekarang 17.30. 35. Wah, 35 menit cukup Al-Jariyah. Wah, ngebut dia. Sudah azan, Pak. Azan itu posisinya di mana? Di rumah sakit haji wis. Misalnya itu gitu ya. Tapi tak mandek-mandek, tak segera cari masjid. Kenapa? Cek nutut Al-Jariyah iki. Dia ngomong, "Oh, jeda waktu azan itu 3 menit." Misalnya. Betul, Pak. Saya tuh pernah, Pak ya. Saya menghadiri satu kajian. Saya kedua sudah mepet, tapi saya sudah terbiasa menghitung. Azan itu manusia itu rata-rata 3 menit sampai 4 menit, mentok-mentok 5 menit. Saya bilang begitu. Kemudian jeda waktu itu rata-rata masjid itu berapa? 10 menit rata-rata. 5 menit itu hanya di sebagian masjid-masjid, apalagi sudah mengaji, sudah sering belajar masjid-masjid salaf itu 5 menit jarang, masih 10 menit paling kecil. Wajib 13 menit saya nutut, karena apa? Saya ngisi kajian santai aja saya masih dengan kecepatan yang saya punya, alhamdulillah nggak terlambat. Kita yang pulang kerja masih nutut Al-Jariyah, ternyata sampai Al-Jariyah sudah apa? Sudah tasyahud akhir. Dan kita setiap hari seperti ini, iya apa tidak? Sebagian dari kita, naudzubillah. Loh, makanya haknya Allah itu masih lebih besar yang belum kita tunaikan daripada apa yang kita sudah merasa menunaikannya. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, berkata yang kedua, antum camkan ini yang kedua. Wa inna ni'amallahi 'alal ibadi aktsaru min an yusyaha bihi atau min an yusyaha biha al ibad. Dan sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas manusia itu masih jauh lebih banyak daripada apa yang berhasil dihitung oleh manusia. Yang pertama, mungkin antum ingin menuntut, yaitu apa? Kekurangan yang ada pada diri antum. Ya Allah, ngontrak terus ya Allah. Setiap 2 tahun saya harus ganti apa? Kontrakan ya Allah. Saya menuntut terus Pak sama Allah. Tapi antum lupa poin yang pertama, banyak hak yang belum kita tunaikan. Antum akan malu dengan perkataan beliau ini. Kata beliau, bukan berarti saya mengatakan demikian, ya sudah kalau gitu nggak usah minta Ustaz. Tidak. Agar antum itu bersemangat dalam ibadah dan juga apa? Banyak-banyak apa? Bersyukur maksud dalam perkataan ini. Kata beliau, sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya itu masih jauh lebih banyak daripada apa yang sudah bisa dihitung oleh manusia. Taib, antum hitung nikmat yang ada pada diri antum. Pakaian, nikmat apa tidak? Nikmat. Peci, nikmat apa tidak? Nikmat. Celana, nikmat. Mohon maaf, pakaian dalam nikmat. Antum punya istri, nikmat. Antum bisa hitung semuanya itu.
Punya anak nikmat, punya rumah meskipun kecil nikmat, punya rumah tempat tinggal meskipun kontrak nikmat, kemudian punya mobil meskipun jadul nikmat, punya motor meskipun lawas nikmat. Antum bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Tapi kata beliau rahimahullah, nikmat Allah itu masih jauh lebih banyak daripada apa yang berhasil kita hitung. Contohnya nikmat yang sering mungkin kita lupa. Sering saya sampaikan, atau mungkin saya baru sampaikan sekarang. Di antara nikmat yang mungkin kita lupa ialah apa? Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Nikmat apa tidak, Pak? Nikmat. Antum pengen, naudzubillah, aib-aib kita masing-masing. Kan enggak ada, Pak. Misalnya orang menikah dengan pasangan yang dia cintai saat ini. Pengen enggak, Pak? Si lelaki misalnya tahu nikmat apa aibnya dia? Enggak pengen, Pak. Begitu pula seorang wanita misalnya, tatkala dia menikah dengan suami atau dengan seorang laki-laki yang baru sekarang dia cintai betul-betul, pengen nggak seorang wanita ini dulu, yaitu apa, diketahui aibnya? Mohon maaf, misal sang lelaki misalnya dahulu pemakai narkoba, kan nggak pengen, Pak, menikah dengan apa? Pengen diketahui, Pak, nikmat apa enggak ditutupi aib itu? Nikmat, Pak. Makanya nikmat Allah masih jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita hitung. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Agar diibadahi, agar disembah. Terlebih lagi kita sudah apa? Diberikan banyak nikmat. Maka tidak salah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menjaga dirimu. Bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu apa? An yahfadha hududahu wa syari'atahu. Seseorang itu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dijaga semuanya. Salatnya dijaga, zakatnya dijaga, puasanya dijaga oleh manusia. Itu maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangannya bagaimana kita jaga? Dengan apa? Dengan kita tidak menerjangnya. Ya. Misalnya larangan ngentit, ya. Ngentit ada larangannya enggak, Pak? Nyolong, nyuri. Ya ada, Pak. Nyuri ada larangannya. Larangan yaitu apa? Terlambat, masuk apa? Masuk jam kerja. Loh, ada itu, Pak. Mana dalil yang menunjukkan kita tidak boleh terlambat kerja, Pak? Siapa yang tahu? Apa dalilnya? Mumtaz. Kata Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim atau seorang muslim atau kaum muslim itu tergantung apa? Syarat-syarat yang mengikat terhadap siapa? Dirinya. Masuk jam 7, ya masuknya apa? Jam 7, kalau bisa kurang. Ini enggak, kita sebagian kita masuk jam 7 datang setengah 8. Pulang jam 4 ya, jamnya ceklok jam berapa? Jam 3 sudah pulang. Berada. Banyak haknya Allah Subhanahu wa taala ya yang belum apa kita jaga. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita menjaga yaitu apa? Agar kita tidak mempersekutukan siapa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita apa? Tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Tandingan. Makanya kata Nabi SAW pula kepada Mu'ad bin Jabal, kata Abdullah bin Abbas kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jangan meminta kepada manusia, jangan bergantung kepada siapa? Makhluk. Bergantung hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada bekas di dalam diri kita. Setiap hari kita ini baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana efek atau bekas di hati kita atau di perbuatan kita yang kita membaca iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon apa? Pertolongan. Ada sebagian orang mengkhawatirkan masa depannya dalam artian apa? Oh, kalau sekarang begini saya nanti matinya gimana dalam arti banyak orang demikian, mengkhawatirkan rezekinya, mengkhawatirkan ini. Oh, ya Allah, kayak enggak ada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya apa? Kita menjaganya, kita menunaikannya. Dan bagi orang-orang ya
dan bagi orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga yang ini menjadi kewajiban bagi seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan ganjaran-ganjaran. Misalnya dalam sebuah ayat di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dunia, ya, akan memberikan penjagaan kepada siapa? Kepada badannya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, lahu muaqibatun, bagi orang-orang yang menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Muaqibatun, yaitu malaikat-malaikat, min baini yadayhi wa min khalfihi. Dari mana? Dari yang mengikuti secara bergiliran. Dari mana? Dari depan, dari belakang, mengikuti secara bergiliran. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga orang ini. Kenapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah taala berkata demikian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata begini, lil abdi, bagi seorang hamba, malaikatun, yaitu adanya para malaikat, yata'aqabuna alaihi harasa bil laili wa harasa bin nahar. Bagi seorang hamba yang menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala, baginya apa? Baginya malaikat yang senantiasa yata'aqabun, yakni senantiasa bergiliran menjaga orang ini, menjaga di waktu siang, menjaga di waktu malam. Yahfaduna minal aswa'i wal hadithat. Malaikat-malaikat ini akan menjaga apa? Menjaganya dari apa? Dari hal-hal buruk, dari hal yaitu kejelekan-kejelekan. Subhanallah. Bagi siapa? Bagi yang menjaganya haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah Nabi SAW berkata apa? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala kenapa? Menjaga dirimu. Kemudian misalnya di antaranya keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yaitu apa? Selain kita menjalankan ketaatan, dan ketaatan itu kata para ulama dibagi dua. Menjalankan hal-hal yang ma'ruf, ya, kemudian apa? Meninggalkan hal-hal yang dilarang. Suatu ketika Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menceritakan para ulama yang mereka itu sudah berusia di atas 100 tahun ke atas, yang dimana Masya Allah, ya, dengan mereka menjaga diri mereka dari kemaksiatan-kemaksiatan, Allah jaga mereka, kesehatan mereka, hafalan mereka, ya kan, bacaan Al-Quran mereka. Lihat para ulama di negeri Arab Saudi, umur sudah tua-tua, Masya Allah, masih memberikan apa? Kajian-kajian di mana? Di Masjid Nabawi. Betul apa tidak? Masya Allah. Makanya kita bersyukur kalau sekarang ada di masa kita di Surabaya khusus, ya, ada ustaz-ustaz yang masih senior. Misalnya Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, Ustaz Mubarak Muallim, kemudian Ustaz Salim Ghonim, yang sudah sepuh-sepuh, Pak, ya. Alhamdulillah Allah masih jaga mereka. Ya. Kita bersyukur. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ya, ketika itu penasaran terhadap apa? Terhadap apa resep dari mereka kok bisa sampai seperti ini? Kecerdasannya Masya Allah. Atau melihat, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad naik kursi roda, Pak, masih mengajar. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayah dari Syekh Abdul Razak, mengajar di Masjid Nabawi masih pakai kursi roda, Pak. Allahu Akbar. Ini kenikmatan. Apa resepnya? Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau berkata, ulama di zamannya berkata, hadhil jawarihu hafidnaha 'anil ma'asi fis sigari fa hafidhaha Allahu 'alaina fil kibari. Kata beliau rahimahullah ta'ala, anggota badan kita yang sekarang ini kita jaga pada saat kita masih muda dari apa? Dari maksiat-maksiat. Maka pada masa tua Allah jaga kita dengan apa? Dengan sebab kita masih muda tadi, yaitu apa? Menjaga diri dari maksiat. Jadi si enom, ojo foya-foya, ojo kakek apa? Maksiat. Kayak yakni jargon sebagian orang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk apa? Surga. Wah, ini khayalan tingkat tinggi ini sudah. Ini yang paling ngawur sudah. Wah, enak betul, ya kan? Muda foya-foya, tua kaya raya, matinya masuk apa? Surga. Enggak, insya Allah matinya masuk neraka. Na'udzubillah kalau dia tidak berhenti dari kemaksiatan, ya. Maka lihat pemuda-pemuda sekarang di luar sana, ya, betapa banyak mereka gemar melakukan kemaksiatan, betapa banyak yaitu apa? Mereka bermudah-mudahan yaitu apa? Melakukan apa? Kemaksiatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Kemudian di antara yaitu apa keutamaan kalau kita menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pula keturunan-keturunan kita tadi. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala, beliau pernah berkata begini, Pak. La azidanna fi salati min ajlika raja'a an ahfadha fika. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sungguh wahai anakku, aku akan memperbanyak menambah jumlah solatku, ya, dengan tujuan supaya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dirimu. Kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam solat agar apa? Allah jaga anak-anak kita. Pak, anak antum yang mondok, kita Masya Allah Pak, sudah meletakkan anak kita di sekolah-sekolah terbaik. Misalnya di mana ini, Tauhidullah misalnya, meletakkan anak kita di Tauhidullah. Kemudian apakah kita hanya sekedar meletakkan mereka dia? Tidak Pak. Pernahkah ada di antara antum minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jagalah anak-anakku ya Allah di sekolah? Kan jenengan tidak tahu Pak, di sekolah itu dia lagi bermain sama siapa. Kan jenengan tidak tahu apa yang menjadi apa obrolan dengan apa, dengan antara anak jenengan dengan apa kawan-kawannya. Pernah enggak jenengan khawatir Pak? Saya pernah ketika itu ya, kok kebetulan ketahuan sama saya Pak ya, kaget saya. Jadi kita ini jemput anak kita sekolah, pulang sekolah, masih TK Pak. Yang namanya anak kecil Pak, tatkala dia mendapatkan kosakata baru, maka dia pasti apa, excited, tertarik Pak. Dia akan mengulang-ulang terus Pak. Mohon maaf, termasuk kata-kata porno Pak mungkin ya, itu akan senang dia Pak, padahal itu jorok. Terus sampaikan aja. Terus kemudian ketika anak kami kami jemput lalu pulang, kawannya bilang begini, hati-hati di jalan ya, ada makna bagus, hati-hati di jalan. Belakangnya saya tidak suka. Apa dia, anak ini berkata, si kawan ini berkata, semoga harimu gelap. Wah ini naudzubillah, wah semoga harimu apa? Gelap. Saya sampai mikir, ini anak dapat omongan dari mana? Subhanallah, kan bahaya nih Pak. Pernah nggak antum kalau saya, kan misalnya berarti kan anak kami, mohon maaf, pada saat mereka di jam sekolah itu sudah ada obrolan seperti itu. Dan alhamdulillah ketahuan. Coba bayangkan kalau kita nggak minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, dan anak saya yang naudzubillah ngomong gitu terus kepada kawan-kawannya, kepada orang lain, apa nggak ditabuk? Misal ketemu orang di jalan, Pak semoga harimu gelap Pak, ya, apa nggak ditabuk anak saya? Ada minta sama Allah Subhanahu wa taala itu penjagaan. Antum yang anak-anaknya di pondok, pernah antum hanya mungkin memasrahkan, wah ini pondok apa namanya sudah muadalah bersama Pak Universitas Islam Madinah, Masya Allah, musrifnya ini hafid semuanya. Kemudian apalagi gurunya doktor semuanya misalnya, lulusan kuliah ini. Betapa banyak naudzubillah kejadian pencabulan yang terjadi di mana, di pondok. Apa antum tidak khawatir anak antum jadi korbannya? Pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jagalah anak kami dari apa perbuatan buruk, yaitu siapa? Kawan-kawannya. Jangan hanya pasrah Pak, ya, jangan hanya yaitu apa? yakni memilih sekolah terbaik, tapi antum nggak ada pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar modal, oh ini sekolah terbaik langsung antum merasa aman. Enggak ada yang merasa aman. Maka dari itu antum tunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua di antara hak yang hendaknya kita tunaikan ialah siapa? Haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hak makhluk yang paling agung, hak manusia yang paling besar. Yang pertama haknya siapa? Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya sebagai seorang muslim menunaikan hak-haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu apa? Misalnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi, yaitu apa? Kecintaan terhadap orang tuanya, terhadap anak-anaknya, terhadap siapa? Terhadap manusia secara umum. Kita dahulukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu apa? Tidak beriman salah seorang di antara kalian, ya, sampai kapan? Sampai aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada siapa? Daripada orang tuanya, daripada siapa? Anak-anaknya, daripada siapa? Seluruh manusia di atas muka bumi ini.
Kalau ada masalah, jadikan Nabi SAW itu apa? Sebagai apa? Penengah. Dalam artian apa? Hadis-hadisnya, ya, hadis-hadis Nabi SAW hendaknya kita apa? Menjadikan sebagai apa? Sebagai hujjah. Kita bertindak itu dengan apa? Dengan hujjah. Tidak boleh apa? Seorang mukmin ketika dia berbuat sesuatu, dia apa? Dia yakni apa namanya? Tidak menjadikan Nabi SAW sebagai hujjah, dan enggak pantas. Jadikan saat kita berselisih misalnya sama kawan, apa dalil dari Nabi SAW? Kita dahulukan. Karena apa? Cintanya kita kepada Nabi SAW. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36? Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah Ta'ala mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan sebuah perkara, lalu kita punya apa? Masih punya pilihan. Nabi sudah berkata ini, kita apa? Masih milih jalan apa yang lah? Enggak boleh, Pak. Tatkala Nabi sudah berkata demikian, kita apa? Sami'na wa ata'na. Enggak ada yang kita ikuti selain siapa? Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta kita kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita milih jalan-jalan yang lain. Dan betapa banyak perselisihan di antara kita sebagai kaum muslimin. Justru kita menyelesaikannya bukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikannya. Kita memilih jalan-jalan yang itu bukan jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memilih jalan-jalan yang itu bukan jalannya siapa? Para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang apa? Tersesat. Ya. Tatkala kita memilih jalan-jalan selain jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Kita akan menjadi orang yang tersesat. Maka tidak salah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Nabi SAW katakan, wa ju'ilatidz dhillatu was-sigharu liman khalafa amri. Lihat, perhatikan kata Nabi SAW katakan, wa ju'ilatidz dhillatu was-sigharu liman khalafa amri. Akan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyelisih jalanku. Akan berikan kehinaan, Pak. Bagi siapa? Bagi orang menyelisih jalannya Nabi SAW. Dan antum sudah tahu hadis. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada para sahabat, yaitu apa? Sebuah garis. Kata Nabi SAW mengatakan, hadhihi sabilullah, ini jalan menuju siapa? Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara garis yang ini lurus tadi, Nabi SAW yaitu apa? Menggaris kanan kiri. Lalu Nabi SAW katakan apa? Hadhihi subulun, ini adalah apa? Jalan-jalan yang dimana setiap jalan-jalan ini ada apa? Ada syaitan yang menyerunya. Maka kita di antara cara kita menunaikan haknya Nabi SAW ialah apa? Kita mencintai Nabi SAW, kita apa? Mengikuti Nabi SAW. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam banyak ayat, tatkala kita mengikuti Nabi SAW ini, kita akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah mengatakan, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah Ta'ala mengatakan, wattabi'uhu, dan ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan apa? Petunjuk. Jadi kalau kita ingin dapat petunjuk, maka kita harus apa? Mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang misalnya dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Tatkala kalian mentaati Nabi SAW, tahtadu, maka apa? Kalian akan mendapatkan apa? Petunjuk. Tentu dengan kita mengikuti Nabi SAW secara langsung pula kita sebenarnya sedang apa? Mengikuti apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang sudah panjenengan apa? Kata Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Apa kata Allah? Fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya kalian cinta sama Allah, apakah perintahnya Nabi SAW? Fattabi'uni. Ikuti siapa? Diriku. Contoh sepele, Pak ya, bahwasanya kalau kita enggak mengikuti Nabi SAW, maka apa? Berantakan urusan, Pak ya. Contoh, Pak ya,
Antum lihat lampu merah situ Pak ya, lampu merah situ, lampu merah Begirian. Saya sebut itu. Ada lampu merah yang menurut saya paling ruwet di Surabaya. Saat Surabaya ada 2 lampu merah paling ruwet itu ya ini Pak. Coba lihat Pak. Karena Allah Ta'ala perintahkan agar kita mengikuti apa? Waliul amr. Ya selama mereka tidak menyelisih apa? Syariat di dalam agama Islam. Di antara syariat yang mereka buat, peraturan yang mereka buat agar apa? Adanya traffic light. Merah itu berhenti, kuning siap-siap jalan apa? Berhenti Pak. Kuning itu siap-siap jalan apa? Berhenti. Kuning itu siap-siap jalan apa? Berhenti. Antum lihat kuning munculnya di mana? Waktu mau jalan, waktu mau berhenti. Ketawa lagi ngelanggar KB. Kuning itu muncul Pak. Kalau misalnya muncul kedap-kedip terus, berarti apa? Semua arah itu berarti apa? Bisa berjalan. Ojo tambah digas Pak. Saya pribadi Pak ya, saya pribadi. Kalau sudah kuning, kalau sudah hijau begitu Pak ya, masih hijau memang kelihatan dari jauh itu hijau ya. Tapi kalau pas mendekat lampu merah itu saya kurangi kecepatan Pak, karena saya mungkin waras. Dalam arti saya nggak mentazkiyah diri saya, tidak. Saya mungkin insya Allah masih waras, hijau saya masih berak jalan. Cuman kan dari arah lain terkadang ada orang gendeng Pak yang lewat. Antum jangan tambah ngegas antum di lampu kuning ya, masih di lampu merah. Meski hatta kamu antum hijau, sudah wallah tidak hanya di Surabaya, di Sidoarjo mungkin, di Madura mungkin, di Lamongan mungkin, di kota-kota lain mungkin di seluruh Indonesia. Ada orang-orang yang nggak waras Pak. Kita hijau, kemudian apa? Dia ada jalan, ya Allah ya Rabbi. Betul Pak. Memang waras itu adalah sesuatu yang mahal. Hidayah itu adalah sesuatu yang mahal. Anda ceritakan sama antum ya. Ada bukan kemarin, mungkin beberapa pekan lalu saya pulang dari Madura. Antum tahu kan peraturan di negeri kita, kalau jalan di kanan itu berarti dia butuh apa? Cepat, ya kan? Di negeri kita loh ya, saya nggak berkata negeri lain ya. Kalau antum bilang Amerika ya, saya itu beda-beda. Istrinya saja sudah kiri ya. Kemudian jalannya di mana? Di kanan ya kan. Kalau kiri butuh cepat ya. Saya kalau menceritakan saya ketawa, lucu orangnya. Saya akhirnya ngalah lah daripada ribut. Saya ketika itu butuh cepat karena saya mau ketemuan sama kawan saya. Saya naik mobil ketika itu. Sudah, kalau nggak salah ketika itu sudah kena karnaval 10 Muharram, macetnya naudzubillah ya di sana di Kota Madura. Akhirnya apa? Kata ngebut, saya butuh mempercepat karena janjian jam 8 ya. Ketika sudah sampai di di Tangkil, sudah masuk Tangkil mau arah Suramadu, ada mobil box pelan begitu di kanan. Saya diam-diam dari belakang, tep gitu. Maksud saya minggiro begitu loh, gitu loh. Biar anti enggak minggir-minggir. Sampai saya mendekat sama dia enggak minggir-minggir juga. Saya mungkin ya salah saya juga ya. Dan ini jangan antum tiru, yaitu apa? Terbawa emosi. Akhirnya saya diam-diam enggak minggir, saya selip dari kiri. Setelah saya selip, saya taruh depan mobilnya dia. Saya rem. Tapi jangan ditiru ya, jadi itu enggak boleh ya. Saya remnya mungkin sekali 2 kali saya tinggal, bus. Ternyata saya dikejar Pak. Dikejar sampai lampu merah sebelum Suramadu, dia parkir jajar saya, dia turun Pak, diketok. Turun bukan. Dia bilang, "Nah," pakai bahasa Madura ya, saya lupa. "Kenapa Mas?" "Sampean itu Pak, kanan, kalau tidak bisa cepat geser kiri Pak." Ya. Kita tadi butuh cepat. Apa jawaban dia Pak? "Beda kiri Pak." Apa beda kiri itu? Masih ada kiri, maksudnya itu saya suruh nyurip kiri. Loh ya opo Pak? Kan kanan itu untuk apa? Cepat. Ya beda kiri Pak. Yo begitulah manusia. Makanya antum jangan kaget, mohon maaf. Yang pembela son-son itu enggak waras sudah. Wah ini terganggu, kok kita yang disuruh apa? Mengalah. Lihat sampai ada surat dari salah satu kepala daerah, kepala wilayah itu kan ya, suruh warganya disuruh mengungsi, yang sakit suruh, ada otaknya sudah nggak beres sudah Pak. Makanya waras itu termasuk nikmat Pak. Waras raga, waras apa? Jiwa ya. Nah, kembali kepada haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Pak, kembali ke lampu merah ini. Coba lihat, tatkala mereka nggak taat waliul amr, betapa semrawutnya. Apalagi kalau hari Senin sampai apa? Jumat. Antum lihat semrawutnya di situ. Yang dari arah sana pengen cepat pulang, yang dari arah sana pengen cepat apa? Pulang. Wulu ruwet semuanya Pak, ya kan? Coba kalau seandainya mereka tuh berbaris begitu ya. Di Jepang, antum lihat, saya tidak istilahnya menyukai negeri kafir dalam makna kita, hebat. Ya hebat dalam satu sisi. Antum Jepang lihat, tatkala macet Pak, motor pun tidak berani nyelip Pak, nggak berani memalanggar garis itu nggak berani.
hanya terdidik otaknya, terdidik yaitu apa? Manusianya. Kita macet itu wesek gitu. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Berantakan kan? Makanya enggak salah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah firman tadi dalam surat An-Nur ya, dalam surat Al-Araf tadi, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau Anda mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian dapat petunjuk. Teratur jalannya, cepat, ya kan? Ada. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hak yang kedua yang hendaknya ditunaikan oleh seorang muslim dan muslimah ialah haknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hak makhluk yang paling agung yang pertama ya setelah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, haknya siapa? Haknya orang tua kita. Ini adalah hak manusia paling agung yang kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini haknya orang tua kita, ini di antara hak yang sering kita abaikan. Terutama atau tatkala kita yaitu apa sudah menjadi orang-orang yang apa berhasil. Dan mungkin menyangka keberhasilan kita itu tanpa ada jerih payah dari apa orang tua. Ada keliru anak-anak yang seperti ini. Miris tatkala kita kemarin melihat beberapa beberapa hari lalu mendengar berita-berita yang ya naudzubillah ya, ada anak melalaikan ibunya. Yang terbaru kalau nggak salah pekan lalu ada anak di Surabaya itu ya, kalau nggak salah ya, Surabaya yang 4 orang itu ya. Hah? Bukan Malang, yang terbaru yang 4 anak laki-laki itu loh, tidak bisa ngeramut ibunya. 4 laki-laki pak. Coba antum pakai logika ya. 4 laki-laki, satu. Saya tidak tunjuk antum ya, maksudnya bukan antum maksudnya. Antum lihat 1, 2, 3, 4 pak. Lanang-lanang gerang-gerang. Ngeramut ibu, gerang itu gerang ya, bukan garangan ya. Gerang itu apa gerang itu ya? Wes gede. Ada, wes gerang-gerang 4 anak pak. Ngeramut 1 orang apa tidak? Tidak bisa. Karena wong situ, Pak. Mohon maaf, seandainya saya tidak tahu. Seandainya masing-masing dari mereka punya istri, berarti berapa? 8 orang, Pak. Ndak iso ngeramut apa wong situ. Seandainya mohon maaf, mereka selain punya istri, mereka punya anak 1, berarti berapa orang? 12 orang tidak bisa ngeramut apa satu orang. Wallah, dia haknya orang tua sering kita abaikan. Siapa hari ini yang sudah mendoakan orang tuanya? Pasti ada. Dan kau angkat tangan, biar antum tidak ada ujung. Pasti ada. Pernah sudah hari ini kita mendoakan orang tua kita. Pencapaian kita sampai detik ini, keberhasilan secara tidak langsung itu ada jerih payah orang tua. Ada doanya siapa? Orang tua. Ada capeknya siapa? Orang tua. Ada yaitu apa? Sakitnya orang tua. Maka haknya orang tua itu adalah hak yang harus ditunaikan. Terlebih antum anak-anak yang merantau. Antum merantau di Surabaya, orang tua mohon maaf mungkin di kota mana. Tetap antum menyambung apa tadi? Telah silaturahim. Dengan apa misalnya? Masya Allah, handphone sekarang ada yaitu apa? Video call, ya kan? Antum kan tidak menyangka dahulu ya. Dahulu tidak menyangka bahwasanya apa? Kok bisa sekarang apa? Ya ini wajah itu ketemuan dengan waktu apa? Yang on time, real time. Sekarang canggih betul, Pak. Mungkin di Indonesia belum berkembang ya. Di sebagian negeri pembayaran itu sudah bukan pakai kik begini, enggak. Antum tahu yang paling canggih? Sebagian negeri itu membayar itu sudah pakai telapak jari ini, telapak tangan itu, Pak. Kan kalau pakai begini, biasanya kita buka apa? M-banking, kemudian baru apa? Scan apa? Barcode, ya, scan barcode-nya itu baru kita apa? Bayar. Sebagian negeri, Pak, itu bayar sudah pakai ini, Pak. Saya nggak tahu gimana. Mungkin sebelum daftar itu sudah apa? Sudah di-scan mungkin. Jadi bayar cuma gini toh, Pak. Tit. Serius. Nggak bercanda ini, Pak. Antum lihat di YouTube ada itu sudah. Ada di negeri-negeri maju sudah begini, Pak. Tit begitu. Pakai ini. Antum pikir ada apa ini? Ya coba ada bayangin. Kan nggak bayangin antum kemajuan teknologi pesatnya begitu apa di zaman sekarang. Antum lihat di sebagian handphone. Memindahkan data itu pakai apa dulu? Pakai apa? Bluetooth, infrared, kemudian apa? Kabel data, ya kan? Pakai apa? Sekarang ada sebuah handphone tuh mindahin data juga pakai tangan, Pak. Set. Ini tangan, Pak. Jenengan misalnya mau transfer ke handphone itu, Pak.
Selama sama-sama punya program ini ya, diambil set, dipindah, sus, dilempar gini toh, masuk Pak ke handphone. Tidak disentuh handphonenya Pak. Anda bayangin kan antum pesatnya teknologi zaman sekarang. Maka pesatnya teknologi ini diantaranya apa? Antum pakai untuk berbakti sama siapa? Orang tua. Iya. Antum Masya Allah, kalau ada telepon dari kawan, siap. Ya. Misalnya antum ditelepon bisnis 1M, siap. Ya. Ditelepon lagi bisnis 100 juta, siap, hadir. Ya, enggak absen antum. Tapi tatkala misalnya ibu antum telepon di waktu jam makan siang. Ini jam makan siang, Pak. Antum capek sudah kerja dari pagi sampai siang. 12:30 ibu antum telepon. Ntar aja tutup dulu, makan siang kok diganggu. Sering kita begini, Pak. Kemudian misalnya apalagi tatkala kita lagi berlibur sama anak-anak kita, ya. Berlibur sama anak-anak kita, ibu kita telepon, ganggu aja, matiin, cepet, ya kan? Sebagian dari kita demikian, Pak. Padahal di dalam agama Islam, di dalam hadis Nabi SAW, haknya orang tua itu lebih tinggi daripada apa? Perintah untuk apa? Berjihad. Antum bayangkan jihad, tidak ada yang kalau kita melihat tatkala seseorang yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu besar, amal besar. Tetapi amalan ini tidak lebih besar daripada apa? Seseorang berjihad. Yaitu apa? Berbakti kepada orang tua. Sudah sejauh mana bakti kita sama orang tua, Pak? Sudah sejauh mana bakti kita kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Yang dimana kata Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya meskipun mereka itu masih kafir, Pak. Kita tetap diperintahkan untuk berbakti sama mereka pada hal-hal yang tidak menyelisih syariat. Lihatlah Asma binti Abu Bakar. Tatkala ibundanya masih dalam keadaan kekafirannya. Kemudian kata Asma radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata yaitu kepada Nabi SAW, yakni ya Rasulullah, ibuku ini datang kepada siapa? Kepada diriku, ya. Kemudian wahiyya ragibatun, dan dia itu pengen ketemu sama diriku. Afa asiluha, ya Rasulullah, apakah harus aku datangi dia orang, menyambung tali silaturahim kepadanya? Apa kata Nabi SAW mengatakan, na'am siliha, iya wahai Asma, kau sambung silaturahim kepada siapa? Kepada ibumu. Ini ibu yang masih apa? Kafir. Apalagi ibunda kita masih apa? Muslim. Kita mana hak kita ini? Haknya orang tua yang sudah kita tunaikan. Kan kita sering dengar kasih anak kepada ibunya itu sepanjang apa? Gala. Ya gala ya. Anak kepada orang tua sepanjang apa? Gala. Kasih ibu kepada anak sepanjang apa? Pisang. Masa. Sepanjang masa, Pak. Masya Allah. Sepanjang masa kasih ibu kepada anaknya. Antum sak nakal-nakalnya dahulu, coba lihat. Mungkin kita dulu sama-sama badung, Pak, ya. Sama-sama begundal, sama-sama berandal, Pak. Antum lihat orang tua kita dahulu. Tatkala kita begundal, nakal, orang tua kita dipanggil, datang apa tidak orang tua kita, Pak? Datang, Pak, mereka, Pak. Malu nggak muka mereka, Pak? Malu, Pak. Antum kalau lihat nakalnya antum dulu, ingat, ya Allah, nakal kita orang ini memalukan orang tua. Orang tua tuh harus menghadap apa? BP, ya kan? Dulu ada namanya BP, ya. BP itu apa kepanjangannya? BP itu? Dulu guru BP itu guru yang paling takuti di antaranya. Guru BP. Apa BP kepanjangannya BP? Ada kan, ingat ya, masa guru BP ya? Ada guru BP. Ya, kita takut pada guru BP. Orang tua kita dipanggil, Pak, anak bapak ini melakukan kenakalan yang tidak seharusnya dilakukan. Oh, apa itu, Bu? Anak saya melakukan kenakalan apa? Udah pusing, Pak, orang tua. Orang tua itu, Pak, yang namanya orang tua, kalau sudah dapat surat panggilan itu pasti apa? Ada apa ini? Kok bisa tiba-tiba dapat apa? Panggilan. Ya, saya pribadi kalau dijabri sama seorang ustadzah dari anak kami, Assalamualaikum Ustadz, wah ini ada apa ini? Saya mikir-mikir langsung, Pak. SPP sudah saya bayar, buku sudah saya bayar. Apa ini? Buat apa ini anak saya ini? Karena pernah kejadian, Pak, ya. Pernah kejadian. Anak kami, qadarullah wa syafa'al, pada saat dia di sekolah, bukan via WA, datang pas kami jemput, gurunya keluar. Pak Ustadz, pangapunten Pak Ustadz. Iya, kenapa Ustadz ya? Ngapunten, tadi anak panjenengan itu bermain-main sama siapa? Sama fulan, disebutkan fulan. Oh iya, maksudnya gimana Ustaz? Ini sudah nggak enak pasti.
Iya Ustaz, tapi waktu main itu anak antum ngelempar botol minum airnya fulan sampai akhirnya pecah. Oh ya Allah, kamu ngelempar Mas? Iya Pak, Mas lempar. Terus gimana Ustazah? Akhirnya ini fulan nangis Ustaz, nangis sesenggukan. Aduh, ada orang tuanya. Kan kami khawatir yaitu perselisihan ini tuh apa namanya, saya khawatirnya itu apa, orang tuanya tidak bersikap apa dewasa Pak. Kalau anak lagi bertengkar ya masih normal Pak ya, orang tua tuh jangan ikut-ikut Pak. Saya sarankan ya, antum yang adik kakak, antum sesama wali murid, jangan ikut-ikut Pak. Kenapa? Anak kecil Pak, kalau kecil ya, mainnya masih normal ya, itu kalau bertengkar 5 menit selesai Pak. Saya walala, saya apa tidak? 5 menit selesai Pak. Paling 5 menit sudah main lupa. Antum kalau sesama wali murid tengkar, wallah, sampai kelas 6 tidak selesai itu. Mungkin loh ya. Antum juga sama kakak antum misalnya, anak kecil biasa Pak. Kalau biasa mainnya biasa ya. Jangan antum misalnya anaknya orang lain misalnya melakukan kesalahan sama anak antum tegur habis-habisan, tidak. Anak sama anak, orang tua dengan apa? Orang tua misalnya, Mas, anak jenengan loh Mas, dia dinasihati sithik-sithik. Apa adik misalnya begitu. Iki loh anakku mau diuncal watu. Misalnya begitu. Begitu, Pak. Jangan sama anaknya. Nah, lempar batu, kena matanya pecah gimana misalnya begitu. Orang tuanya lihat, habis Pak, enggak selesai, Pak. Ada begitu. Betapa banyak tuh wali murid sekarang ribut sesama wali murid gara-gara apa? Masalah anak. Dulu coba kita, ada enggak kayak gitu? Enggak ada, Pak. Anak sama anak tukaran, ya tukaran aja gitu ya. Mari ya. Nah, kembali ke masalah ini, lihat. Ketika anak kami kita jemput, kemudian apa? Yani melakukan apa kesalahan ya. Kemudian, Mas, minta maaf, sudah Ustaz. Terus gimana Ustaz ya? Coba saya foto botolnya Ustaz, saya foto kan. Sekarang tuh Masya Allah ya, kemajuan teknologi ya, Masya Allah ya. Akhirnya saya foto, saya pakai Google Lens itu istilahnya, saya cari di Google, akhirnya ketemu, oh ini botolnya. Kak dulu kan bingung Pak, misalnya ini yang pecah, kalau jenengan mungkin, mohon maaf ya, paling beli merek yang lain, tapi kan botol, sama-sama botol. Kemajuan teknologi sekarang Pak, tahu ini botol apa ya, beli di mana ya tahu. Dan Masya Allah Pak, dijual di online dan bisa COD langsung datang hari itu juga. Saya bersyukur sama Allah di situ Pak. Akhirnya ketika kami sampai rumah jam 1:30 kalau nggak salah botolnya datang, saya bilang, ayo Mas ke rumah temanmu, minta maaf sana, kasih botol ini. Dia bilang, ketika sampai di rumahnya nggak ada. Nah suatu ketika Pak, botol anak saya yang dipecahkan Pak sama kawannya. Kamu tahu nggak perasaan kawanmu dulu, Mas Fulan yang kamu, ya itulah seperti kamu sekarang, sesenggukan kan, botol kesayangan menjadi apa Pak? Pecah. Nah ini orang tua, ketika saya melihat anak saya demikian, saya ingat diri saya pribadi. Ya Allah, saya ini na'udzubillah betapa begundalnya dulu sama orang tua. Jambal kalau kata orang Surabaya ya kan, wani karo wong tua, na'udzubillah. Maka hanya orang tua itu sangat besar ya. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita tetap berbakti sama orang tua. Tetapi tatkala mereka mengajak kita kepada kemaksiatan, apalagi berbuat kesyirikan, sebagai seorang muslim tidak boleh mengikutinya. Sebagaimana misalnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu taala anhu ya. Tatkala itu dia berkata, aku adalah orang yang sangat patuh kepada ibuku. Kemudian aku masuk Islam. Ibuku berkata kepada diriku, la tad'anna dinaka aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta. Nauzubillah. Ibunya berkata, Sa'ad, kau tinggalkan agamamu atau apa? Aku tidak akan minum, tidak akan makan, tidak akan minum sampai kapan? Sampai aku mati. Apa jawaban dari apa? Dari anaknya, wahai ibu, ya ummah, wahai ibunda, lau kanat laki mi'atan nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hada fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Wallah, ini anak yang Masya Allah punya karakter Pak. Tatkala dia diajak kepada kemaksiatan, terutama mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, harus berani untuk apa? Meninggalkannya. Apa jawaban dari saat ini? Mengatakan, wahai ibunda, lau kanat laki mi'atan nafsin, seandainya kamu tuh punya 100 nyawa,
Thumma kharajat nafsan, lalu kemudian mati satu persatu, keluar satu persatu. Mati, keluar onok maneh, keluar urip maneh. Wis kayak kartun-kartun gitulah. Ya, kartun kan begitu, Pak ya. Hayalan. Kalau kita mati sekali, kholas mati, Pak. Ya. Kemudian saat mengata, ma taraktu dini hada, aku tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Nek panjenengan purun maem yo monggo, nek mboten purun yo monggo, aku tidak peduli, Pak. Bahasanya begitu, Pak ya. Tapi tidak sampai seperti itu ya. Jenengan purun maem silakan maem, kalau tidak mau maem silakan wahai ibunda. Ada, yaitu apa? Haknya orang tua. Dan ini adalah apa? Hak yang terakhir, sebenarnya masih banyak, Pak ya. Ada 10 hak sebetulnya yang saya tuliskan, cuman karena waktu yang membatasi kita, dan ini sudah menjelang maghrib. Ada yang mungkin bertanya sebelum saya tutupkan? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa saya mohon maaf. Nah, pertanyaan ini datang dari saudara kita yang dari Madura. Akan tapi pertanyaannya agak beda dari materi, namun jawabannya dibutuhkan oleh saudara kita yang dari Madura. Pertanyaannya, di kampung kami ada seorang tokoh yang terkenal dengan sebutan Kiai Haji. Kemudian di dalam ceramah-ceramahnya sang Kiai ini menyampaikan bahwa pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan sholawat baru. Namun akhirnya sebagian besar atau mayoritas di kampung kami itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Bagaimana? Yang berada di kampung kenapa? Mayoritas percaya bahwa ada sholat baru. Sholat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa? Karena di kampung kami itu orang-orangnya orang pondokan, tahu agama, tahu Quran, tahu hadis, bahkan sebagian hafal Quran, tapi masih percaya dengan hal yang seperti itu. Apa nasihat yang perlu kami berikan kepada saudara kami yang seperti itu? Yang pertama, mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mimpi yang kalau seandainya benar ya benar. Ya. Kata Nabi SAW mengatakan, man ra'ani fil manami ra'ani haqqo. Kata Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjumpai diriku di dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka sebenarnya lihat diriku. Tetapi yang jadi permasalahan di situ ialah apa? Itu adanya diajarkan apa salawat di dalam apa mimpinya. Yang kita ketahui salawat adalah apa? Termasuk apa? Ibadah. Ibadah itu hak prerogatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu, tatkala seseorang naudzubillah bermimpi lalu diajarkan sholawat, ya, yang pertama saya nggak tahu mimpinya benar apa tidak, ya, mimpinya dalam artian dia jadi sholawat. Kemudian kalau sholawat nggak bisa dibenarkan, karena Nabi SAW sudah mengajarkan apa? Beberapa sholawat yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah, bukan masalah per orang. Siapa yang mau membenarkan? Kalau dahulu para sahabat misalnya, ya, ketika mereka berbuat sesuatu kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW, maka itu menjadi apa? Sunnah. Sebagai ucapan misalnya, seperti Mu'ad tadi, Salman tadi, tatkala berkata sesuatu, ya, kemudian apa? Dibenarkan oleh Nabi SAW, maka apa? Ini juga ada perkataan yang benar, maka kita benarkan. Sekarang pertanyaannya, kalau dikatakan dia bermimpi sholawat, yang mimpi Nabi, siapa membenarkan? Nabi SAW sudah tidak ada. Jangan-jangan syaitan apa yang memberikan hal tersebut. Wallahu a'lam. Maka kami katakan tidak perlu mengikuti demikian, cukup mengikuti apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Naam, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya Ibnu Musayyib berkata bahwa dia akan melaksanakan berbagai sholat agar menjaga anaknya. Nah. Yang saya tanyakan, apakah boleh atau ada dalilnya dari Nabi kita? Menambah sholat itu, ya, bukan berarti berarti kita itu menambah sholat yang wajib, tidak. Itu salah sunnah. Bukankah ada seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, ketika itu diminta oleh Nabi SAW, is'al, minta kamu sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa kata Nabi SAW mengatakan? Sahabatnya meminta apa? Aku meminta agar bisa menemanimu di mana? Di surga. Pernah dengar hadis ini? Tanya. Kemudian afa ghaira hada? Yang lain ada enggak? Enggak ya Rasulullah. Aku cuma ingin minta hal tersebut. Apa kata Nabi SAW mengatakan? Fa'inni bikathratis sujud. Maka bantulah diriku mewujudkan impianmu dengan memperbanyak apa? Sujud. Itu kata siapa? Nabi SAW. Maka ya, memperbanyak sholat itu bukan berarti kita menambah jumlah rakaat dalam artian yang wajib, tidak. Yang sunnah kita apa? Kita tambah. Misalnya kita terbiasa sebelum tidur ya, kan setiap orang kemampuannya beda-beda Pak ya. Jangan antum merendahkan fulan. Biasa misalnya antum misalnya kuat kalau sholat malam itu misalnya 8 rakaat plus witirnya. Sedangkan kawan antum cuma 2 rakaat plus apa? Satu witir misalnya. Antum jangan pernah menghinakan. Misalnya, saya cuma kuat 2 sama 1. Sekarang apa? Saya tambah 4 plus apa? 1. Baca Quran misalnya, sholat apa lagi setelah sholat malam? Aku nggak pernah sholat duha. Sekarang saya tambah sholat apa? Sholat duha. Aku nggak pernah sholat sunnah rawatib. Maka apa? Sekarang sholat sunnah apa? Rawatib. Ada maknanya. Maka boleh. Ya, dan ini apa diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id bin Musayyib ini rahimahullahu taala tatkala beliau menambah salatnya itu menambah salat apa? Salat yaitu sunnahnya ya. Dan boleh juga kita melaksanakan salat sunnah apa? Mutlak ya. Salat sunnah apa? Mutlak. Sebagaimana kalau kita melihat sebagian kaum muslimin sebelum salat Jumat mereka apa? Melaksanakan apa? Salat 2 rakaat sebanyak apa? Sebanyak-banyak. Maka diperbolehkan Pak yang demikian. Nah di dalam salat dia meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Semoga 3 yang disampaikan ini, dan yang pertama tadi haknya Allah Subhanahu wa taala, antum atau kita benar-benar perhatikan, karena haknya Allah Subhanahu wa taala itu terlalu banyak Pak yang belum kita tunaikan. Itu tadi saya sebutkan baru hanya masalah apa? Salat. Puasa Pak. Wallah puasa. Kita puasa, lihat gimana sih kualitas puasa kita? Malas-malasan. Iya atau tidak? Apalagi mohon maaf kita seorang wira swasta apalagi tidur terus di rumah ya, misalnya begitu. Apalagi kita kerjanya santai, waduh tambah Pak. Ada kualitas puasa kita gimana? Kita puasa. Kita lebaran sedang-sedang, tapi lihat puasa kita. Na'udzubillah, masih sibuk dengan handphone, masih sibuk dengan apa? yakni omongan-omongan kotor, gibah sana sini, enggak mandek-mandek. Maka kualitas ibadah kita begitu apa buruk. Maka perbaiki terus Pak. Perbaiki apa terus. Sembari antum memperbaiki, sembari juga antum apa? Menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.